Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, wow, gokil. Lagi-lagi Mpok Elsa diskakmat oleh Pak Susno terkait argumennya yang terhadap para saksi di sidang PK yang dinilai lemah atau prematur. Tiba-tiba Pak Susno langsung beri kata-kata mutiara yang bikin Mpok Elsa malu dan mati kutu. Wow, keren, mantap itu ya. Jangan dikasih kendor Pak Susno, gas terus ya. Oke guys, tidak perlu lama-lama lagi, setiap aktivitasnya mari disaksikan. Let's go. Jadi pengajuan dari Dede nggak kapok-kapoknya ya si nenek yang satu ini ya sebagai novum PK itu prematur karena belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dede Liga mencabut keterangannya. Kan itu harus diproses dulu secara pidana oleh Bareskrim. Kan ada prosesnya. Tapi itu kan belum diproses. Yang bisa memanggil dalam kasus itu, yang bisa memanggil polisi, kemudian jaksa, kemudian nanti pengadilan. Baik, nampaknya Pak Susno mau sampaikan sesuatu, silakan Pak Susno. Ini belum pernah diproses. Kita dengarkan dulu Bu Elsa. Itu tadi kan pengacara PH tadi ya, kita dengar PH tadi mengatakan kamu sudah dilaporkan di Bareskrim dan sebagainya katanya. Iya. Kata PH. Dan itu dia sudah dipanggil, beberapa sudah dipanggil, termasuk Pak Rudiana pun kan sudah dipanggil. Sudah diperiksa. Tapi kan polisi kan tidak segampang itu menyatakan itu terbukti. Kan sedang berproses di Bareskrim terkait dengan penyiksaan, terkait dengan keterangan palsu Dede, keterangan palsunya yang dilaporkan kita nggak tahu sudah diperiksa apa belum, Liga Akbar dan lain-lain itu sudah diperiksa semua. Nah, apa hasilnya kita tidak tahu. Nah, terbukti apa tidak, saya sependapat dengan Bu Elsa bahwa terkait dengan penyiksaan, terkait dengan keterangan palsu itu pembuktiannya di peradilan pidana. Nah, sekarang terkait dengan PK ini hal yang lain. PK ini artinya bukti-bukti baru yang disampaikan di sini yang dulu tidak pernah dibahas dalam peradilan sebelumnya, termasuk adanya keputusan yang bertentangan, termasuk juga kehilapan hakim. Nanti mari kita amati juga yang hukum acaranya berbeda dengan hukum acara terkait dengan laporan palsu. Oke, itu berbeda. Baik, terakhir Bu Elsa, kapan Pak Rudiana akan bersuara? Kalau soal pemeriksaan itu, waktu pemeriksaan kasusnya Peggy Setiawan, Dede dan Aep pernah di BAP di Polres Karawang. Keterangannya Dede masih seperti yang dulu. Padahal sudah tidak ada, udah lama kan, bulan Mei ya, bulan Mei 2024. Dan jauh nggak ada istilahnya Rudiana pada saat itu. Mereka bebas dan tetap keterangannya sama. Kan dia bulan apa itu? Bulan Mei, Pak. Bulan Mei 2024, Pak Susno. Mungkin juga karena bulan Mei kan dia belum dilaporkan tentang kesaksian palsu. Dia bulan Mei, bulan Mei. Jadi mungkin mereka belum sadar waktu itu. Keterangannya Aep dan Dede sama. Nah, terus kemudian dengan itu kasus Peggy untuk Peggy Setiawan. Peggy. Nah, sekarang terkait dengan acara baru sudah bulan laporannya itu kalau tidak salah bulan akhir Juli atau awal Agustus dia dilaporkan kesaksian palsu. Nah, setelah itu di bulan Juli. Baris-Krim. Kasus di itu Baris-Krim. Kasus yang diproses ini belum dalam proses, belum ada penetapan siapa yang tersangka. Jadi pengajuan dari Dede Liga ke sebagai novum PK itu prematur karena belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang itu. Yang menjadi novum itu bukan keterangannya Dede tapi putusan. Jadi ini prematur. Dan kemudian soal Bareskrim memeriksa, saya mendampingi Dede
di Polda Jabar itu Bareskrim memeriksa. Saya tahu waktu itu bareng-bareng sama Sudirman. Sudirman juga diperiksa. Kemudian Rudiana juga diperiksa di Bareskrim. Tapi tidak saya dampingi. Kemudian beberapa saksi-saksi lain, terpidana dan pejabat-pejabat polisi yang terdahulu itu juga diperiksa. Oke, sampai di situ dulu. Tapi hasilnya kita sama-sama belum tahu. Oke, Pak Susno. Pertama, kita tidak boleh mencampur adukan ya. Kita sekarang berbicara masalah PK. Yang PK sekarang, kesaksian baru terkait dengan kecelakaan lalu lintas itu memang sama sekali mereka belum pernah diperiksa, diangkat. Yang kedua, terkait dengan bagaimana proses pidana dulu, kekeliruan dari Pak Hakim. Kan ada banyak saksi di sini yang mereka tidak didampingi oleh pengacara atau advokat pada saat pemeriksaan awal. Ada kegiatan orang yang tidak disumpah, berita acaranya dan sebagainya. Nah itu dikaitkan dengan bukti-bukti semua. Ada alat bukti yang tidak dipakai gitu. Nah dia di situ terkait dengan penyiksaan, terkait dengan kesaksian palsu. Prosesnya bukan di Polda Jawa Barat, tapi di markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia di Bareskrim. Pelapornya siapa? Pelapornya adalah pelapor 6 PH 6 terpidana ditambah lagi dengan PH-nya si Sakatata. Nah itu prosesnya bagaimana? Saya nggak dengar tuh Pak Elsa. Sama dengan Bu Elsa ngomong aja terus. Bu Elsa, terakhir Anda belum jawab pertanyaan saya. Terlepas dari kemudian kesaksian itu akan dianggap novum oleh majelis hakim atau tidak, pertanyaan saya satu, kapan Ibtu Rudiana akan kembali bersuara? Nah. Ya tentu dia bersuara dalam proses legalitas yang misalnya dia dipanggil oleh kepolisian atau dia diperiksa oleh kejaksaan, ya bidang resmi yang memang untuk pembuktian dari keterangan Liga Akbar dan Dede. Dan dia nggak bisa datang-datang seperti itu, nggak ada itunya, nggak ada hubungannya. Sedangkan keterangan Dede mencabut dan Liga mencabut itu secara legalitas tidak bisa diakui. Itu lihat aja keterangan dari jaksa, dia menolak karena dia itu harus dibuktikan, bukan asal ngomong, dibuktikan dengan adanya putusan yang itu balik lagi ke kewenangan hakim ya. Apakah jadi nanti kita serahkan pada hakim. Betul. Pokoknya apa yang hakim katakan putuskan itu kita harus hormati. Iya. Kalau hakimnya lurus, kalau hakimnya lurus gimana? Harus juga dihormati? Ya enggak lah, sorry. Nah, jika benar, ini masih terkait dengan pertanyaan netizen ini ya guys ya. Andaikan benar Ibtu Rudiana ini enggak terlibat soal kekerasan terhadap terpidana, soal penangkapan yang melakukan kekerasan terhadap terpidana begitu ya. Dan apalagi di sini dia adalah ayah si korban begitu ya. Nah, tapi walaupun begitu tetapi tidak berani bersaksi. Muncul televisi aja itu susah banget gitu ya. Diminta keterangan aja susah banget gitu. Masih melimpahkan terhadap kepada kuasa hukumnya. Nah, di sini kita bisa menilai ya. Kenapa sih Ibtu Rudiana seperti itu? Apakah takut keceplosan atau gimana gitu ya guys ya? Nah, kita nantikan saja. Semoga Pak Ibtu Rudiana nanti bisa mau bersaksi di sidang PK gitu. Oke guys, udah jam maghrib, kita sholat dulu ya. Nah, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.